Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas fakta Silver Fang di anime One Punch Man. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, yaitu My Food and Store, agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Kekuatan Silver Fang atau yang dikenal dengan Bang memang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai mantan pahlawan kelas S peringkat ketiga di Asosiasi Pahlawan, posisinya sudah menjadi bukti betapa dahsyatnya kemampuan yang ia miliki. Bahkan banyak menganggap kalau dia sepantaran dengan Atomic Samurai, Tatsumaki, dan lain sebagainya. Bahkan jika tidak ada Blaze, kemungkinan Silver Fang menduduki peringkat pertama sebagai pahlawan terkuat di Asosiasi Pahlawan. Keahlian utamanya terletak pada penguasaan seni bela diri tingkat tinggi yang dikenal dengan nama aliran air penghancur batu. Teknik ini memungkinkan Silver Fang untuk melumpuhkan musuh-musuhnya dengan gerakan yang halus namun mematikan, sambil memanfaatkan energi dan kekuatan lawan untuk berbalik menyerang mereka. Kemampuan bertarungnya sangat luar biasa, bahkan di usianya yang sudah sangat senja. Fisiknya masih sangat prima, dengan kecepatan dan refleks yang jauh melampaui manusia biasa. Ia mampu bergerak dengan lincah dan menghindari serangan dengan mudah, bahkan dari musuh-musuh yang punya kecepatan super. Kekuatan pukulannya juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun tidak sekuat Saitama, Silver Fang mampu melukai dan mengalahkan monster-monster tingkat tinggi dengan serangkaian pukulan dan teknik yang terukur. Contohnya ketika Silver Fang melawan monster tingkat naga, yaitu Gams dan Fuhrer Ugly. Ia berhasil memberikan kerusakan yang signifikan dan bahkan hampir mengalahkan mereka jika Silver Fang tidak fokus untuk menyelamatkan Teknok Master yang terluka parah. Selain kekuatan fisik dan teknik bela diri, pengalaman bertarung Silver Fang juga menjadi aset yang sangat berharga. Ia telah menghadapi berbagai macam musuh selama bertahun-tahun menjadi seorang pahlawan, sehingga ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis serangan dan kelemahan monster. Kemampuannya dalam membaca gerakan lawan dan mengambil keputusan dalam sepersekian detik menjadikannya petarung yang sangat berbahaya. Bahkan Silver Fang bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan lawannya dengan cepat, sehingga bisa menyusun strategi pertarungan yang paling efektif. Sejarah kehidupan Silver Fang sebelum menjadi pahlawan sangat menarik. Sebelum bergabung dengan Asosiasi Pahlawan, Silver Fang adalah seorang master bela diri yang sangat dihormati dan memiliki tujuh sendiri. Tujuhnya dikenal sebagai tempat pelatihan yang sangat keras dan menghasilkan murid yang sangat kuat. Salah satu murid yang paling berbakat adalah Garo, yang kemudian menjadi penjahat monster yang sangat kuat. Kegagalan Silver Fang dalam mencegah Garo menjadi jahat adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya, sehingga Silver Fang merasa ia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mantan muridnya tersebut. Hubungannya dengan kakaknya yaitu Bom merupakan bagian penting dari latar belakang Silver Fang. Bersama dengan Bom, ia mengembangkan teknik bela diri air penghancur batu dan aliran angin pemotong besi. Namun karena perbedaan filosofi dan pendekatan dalam bertarung, keduanya akhirnya berpisah dan menjalankan dojo masing-masing. Meskipun demikian, mereka masih saling menghormati dan mengakui kekuatan satu sama lain. Terkadang mereka bekerja sama dalam menghadapi ancaman yang sangat besar agar bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat. Menurut berbagai teori yang beredar di Reddit dan YouTube, masa lalu Silver Fang dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan. Sebagai seorang master bela diri yang mencari kesempurnaan, Silver Fang menantang banyak orang kuat untuk dia hajar setelahnya.
Namun, kakaknya yaitu Bom mengetahui perilaku Silver Fang ini. Kemudian, Bom menantang Silver Fang untuk bertarung. Dan ketika itu, Silver Fang berhasil dikalahkan oleh Bom dan akhirnya Silver Fang bertobat dari kesalahannya. Kala itu, kekuatannya Silver Fang itu melakukan teknik bela diri Exploding Heart Fist atau tinju ledakan atau aliran ledakan atau aliran tinju ledakan. Ini adalah aliran di mana seorang bela diri seorang ahli bela diri menyerang musuhnya dengan kekuatan yang sangat kuat yang berasal dari tonjokannya, dan ini mengakibatkan jantung dari ahli bela diri tersebut menjadi sangat kencang itunya. Ini menyebabkan dan setelah bertobat, Silver Fang membuat tinju aliran air batu seperti yang saya jelaskan tadi. Silver Fang dalam beberapa kesempatan menunjukkan rasa rendah dirinya dan mengakui kekuatan yang masih jauh di bawah Saitama. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak membuat Silver Fang tidak dihormati, karena orang-orang di sekitarnya tahu kalau Silver Fang adalah salah satu aset terbesar bagi asosiasi pahlawan, dan kehadirannya memberikan rasa aman dan harapan bagi umat manusia dalam menghadapi ancaman monster yang semakin mengerikan. Kekuatan Silver Fang tidak terbatas pada kemampuan bertarung fisik. Ia juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan strategi yang baik. Silver Fang seringkali memberikan arahan dan nasihat kepada para pahlawan lain, terutama yang lebih muda, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya yang luas. Silver Fang juga bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain dan selalu berusaha untuk melindungi mereka dari bahaya. Salah satu momen yang paling krusial adalah Silver Fang memutuskan untuk mengundurkan diri dari asosiasi pahlawan setelah insiden Garo. Ia merasa bersalah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga Silver Fang merasa dia tidak pantas menjadi pahlawan. Keputusannya ini menunjukkan betapa besar integritas dan rasa tanggung jawab miliknya. Bahkan di tengah kesedihan dan kekecewaan yang mendalam terhadap Garo. Namun meskipun telah mengundurkan diri, Silver Fang tak peduli dengan nasib dunia dan para pahlawan lainnya. Silver Fang terlihat masih melatih dan menjaga dirinya dalam kondisi prima, seolah-olah ia siap jika dibutuhkan. Kesimpulannya adalah Silver Fang itu adalah salah satu karakter terkuat dan paling berpengaruh di dunia One Punch Man. Kekuatannya yang dahsyat yang berasal dari tinju aliran air milik batunya, dari tinju aliran air penghancur batunya, dan dikombinasikan pengalaman dan teknik bertarungnya, menjadikannya salah satu karakter yang sangat saya favoritkan. Meskipun masa lalunya penuh dengan kejahatan ketika dia masih muda dulu. Itulah mengapa Silver Fang merasa kalau dia yang harusnya memberi pelajaran kepada Garo, karena Silver Fang merasa kalau Garo adalah dirinya yang versi muda dulu, sehingga ia tidak ingin Garo melakukan kesalahan yang dia lakukan seperti dulu, yaitu memanfaatkan kekuatan bela dirinya untuk melakukan kejahatan. Dan kedepannya karakter Silver Fang ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Oke, itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan bye-bye.